Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ya, pemirsa Garuda TV? Nah, sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Memasuki bulan Ramadan ini tentunya butuh suasana yang memang benar-benar berbeda dan tentunya untuk bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman sepanjang bulan Ramadan ini butuh support tersendiri. Nah, pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini ternyata sudah mengeluarkan surat edaran yang isinya itu ada 11 poin aturan khusus sepanjang bulan Ramadan. Nah, seperti apakah dan selama berjalan 10 hari terakhir ini seperti apa evaluasi begitu ya sudah masuk di bulan Ramadan di hari ke-10. Kita ingin tahu juga seperti apakah hal-hal penting yang sudah dilakukan di Kota Surabaya yang akan disampaikan oleh narasumber kita di hari ini. Beliau yang merupakan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, ada Bapak Cahyo Siswo Utomo STMH. Apa kabar? Assalamualaikum. salam Mbak. Selamat menjalankan ibadah puasa, Pak Ya, Cahyo. sama-sama. Ini tentunya warga Kota Surabaya juga menyambut sangat bahagia, suasana yang aman dan juga kondusif. Kalau bicara Kota Surabaya, pelaksanaan Ramadan, pembuka obrolan Ya, kita di hari ini, Pak Cahyo. jadi alhamdulillah kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah Ya. 2025 Masehi. Mm-mm. Dan seperti antusiasme warga Surabaya, terutama warga umat Muslim dalam menyambut Ramadan ini luar biasa. Ya. Dalam pelaksanaannya mulai dari sholat tarawih, Tarawih, kemudian baik. sahur, kemudian pelaksanaan puasanya dan ibadah-ibadah lainnya termasuk infak, sodako dan sebagainya juga Oke. berjalan dengan baik, alhamdulillah. Kalau dari kacamata saya, kalau kita bandingkan dengan kota kabupaten lain, terutama di daerah Jawa Timur, Ya. insya Allah Surabaya dalam pelaksanaan Ramadan tahun ini lebih baik. Gitu ya. Oke. Baik. Kalau dari segi keamanan ada 11 poin penting kabarnya yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya yang harus dipenuhi sepanjang bulan Ramadan. Poin apa saja itu, Pak? Ya, ini saya Monggo, boleh. kutip ya, jadi Iya. ada SE-nya, Mm-mm. surat edaran nomor 100.3.4/3322 garing 436.8.6 Oke. garing 2025 dari SE Wali Kota yang isinya kurang lebih tentang pelaksanaan kegiatan bulan suci Ramadan, kemudian bagaimana juga diatur, disarankan ketika melaksanakan buka, puasa, dan sahur, kemudian terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha, terutama RHU, termasuk juga di dalamnya diskotik, klub malam, rumah biliar, bioskop, dan seterusnya. Kemudian poin keempatnya ini larangan memajang, mengedarkan, menjual minuman beralkohol. Kemudian petasan juga dilarang. Masuk juga ya. Oke. Terus kemudian memenuhi kondusivitas, ketentraman, ya poin 6 ini. Poin 7 pengawasan pelaksanaan ibadah sampai sholat Id nanti bersama dengan jajaran samping ya. Ya. Terus antisipasi iklim cuaca ekstrim ya yang baru-baru ini lumayan tinggi saya dengar ya, demam berdarah, Oke. Ada peningkatan ada ya. peningkatan juga pneumonia. Pneumonia, baik. Pneumonia kita juga harus menjaga ini kita ya imunitas tubuh kita. Terus kemudian camat, lurah, dan ramil dan kapolsek ini bekerja sama melaksanakan operasi. Ada beberapa operasi termasuk operasi rembulan kalau tidak salah. Kemudian ada pengingatan terkait dengan kondisi darurat 110 untuk kepolisian dan Command Center 112. Ya. Dan yang terakhir pelanggaran terhadap surat ini dengan ketentuan akan dikenakan sanksi. Jadi ada 11 poin item tadi ya. tadi itu. Bentuk evaluasinya Pak, artinya sudah berjalan sampai dengan hari ke-11. Ya. Apa mungkin yang bisa dicermati di sana dari SE ini tadi? Jadi Pak Cahyo? dalam pelaksanaan SE ini mungkin nanti dalam pelaksanaan kita akan mengetahui beberapa evaluasi ini hari yang ke-11 ya ketika kita taping ini. Ada beberapa pelaksanaan. Yang pertama Satpol PP ini sudah bekerja sebelum atau jelang Ramadan sudah mulai bekerja. Bahkan di awal Ramadan sudah melaksanakan beberapa penertiban terkait dengan RHU, kemudian termasuk juga memajang minuman beralkohol itu sudah pernah ada tindakan, juga di beberapa rumah biliar sudah ada mulai sosialisasi dan tindakan juga catatannya. Mungkin beberapa catatan terkait itu agar kemudian penguatan sosialisasi terutama dari pemangku wilayah seperti lurah dan camat itu perlu dikuatkan karena sesungguhnya ketertiban itu ada di
ketertiban Surabaya itu ada di tiap-tiap wilayah, Pemangku wilayah kecamatan, tadi ya. lurah dan kecamatan itu, yang kemudian di sana ada titik-titik tertentu, misalnya ada RHU-nya, ada biliar, ada restoran ataupun tempat-tempat lain yang kemudian punya hubungan, punya potensi terhadap gangguan ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadan. Oke, kalau untuk tempat makan atau juga resto tadi Pak, secara aturan kan memang sebenarnya masuk juga ya, mereka harus ada batasan, entah itu penutup atau beberapa aturan lainnya. Itu seperti apa, Bapak? Kalau untuk Surabaya ini di poin 2 SE, pengelola rumah makan, restoran, kafe, warung, hotel itu dipersilahkan menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama atau menyediakan layanan makan di tempat atau dine-in. Oke. Nah, yang kemudian di kalimat berikutnya dihimbau tidak melakukan kegiatan usaha secara mencolok dengan memasang tirai penutup pada siang hari. Jadi sudah ada himbauan dalam SE ini, poin 2A, untuk pengusaha, pengelola restoran, rumah makan, kafe, warung, dan sebagainya itu tidak melakukan usaha kegiatan secara mencolok dengan memasang tirai penutup pada siang hari, pada saat jam puasa, ya, mulai dari pagi hari tentu saja sampai nanti berbuka. Oke, berarti dari segi penegak perda itu sendiri, aturan dari kota ini sudah terus ya Pak yang melakukan paling tidak evaluasi di beberapa titik yang memang masih belum. Ya kita bersama, ya kalau kemudian Satpol PP mungkin tenaganya terbatas kan nggak nutut ya se-Surabaya. Jadi kita bersama warga ataupun stakeholder lainnya yang kemudian ketika kita ada menemukan pelanggaran terhadap SE ini, bisa kita himbau sampai kemudian kita laporkan kepada yang berwenang. Pelanggaran itu nantinya jelas ada sanksi yang menanti atau sebatas peringatan begitu Pak Cahyo? Mungkin didahului dengan peringatan dulu, himbauan untuk sampai beberapa kali, nanti terkait dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oke, sejauh ini sosialisasi Pak, sudah cukupkah sebenarnya kalau dirasa? Selama saya muter Surabaya sampai hari ke-11 ini, saya rasa cukup ya. Cuma nanti ada beberapa titik yang menjadi kita sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya terhadap Satpol juga, agar kemudian kita bisa optimalkan penertibannya. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Masih ada beberapa poin lagi kalau berkaitan dengan bagaimana Surabaya aman, nyaman, tentram sepanjang bulan Ramadan. Berkaitan dengan ketertiban yang ada, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Tak mungkin bila harus menunggu tanpa akhir. Inilah waktu musik trending Senin sampai dengan Jumat. Buktikanlah, buktikan, coba bukti. Hanya di Garuda TV.
Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Bisa amin. Lagi. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Baik, kita akan coba lanjut kembali pemirsa, tentunya masih bersama dengan narasumber kita di hari ini yang merupakan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Cahyo Siswautomo. Dan kita masuk Bapak, ini seperti apa pemerintah Kota Surabaya yang sudah mengeluarkan SE tadi? Ada beberapa poin yang memang harus dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan. Kalau melihat berjalan cukup efektifkah atau masih ada beberapa penguatan yang penting harus dilakukan di sana, Pak Cahyo? Ya. Baik Mbak Eli, jadi pemerintah Kota Surabaya ini mengeluarkan SE ini tujuannya untuk memastikan pelaksanaan bulan Ramadan ini berjalan lancar, tertib dan aman. SE ini ada beberapa peraturan yang telah saya sampaikan tadi di segmen awal, itu mengatur aktivitas masyarakat dan pelaku usaha selama bulan Ramadan kali ini. Jadi poin pertamanya adalah terkait dengan pengawasan dan penegakan peraturan. Jadi ini yang kemudian kami sampaikan secara khusus untuk Satpol PP, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya ini. Kami apresiasi beberapa langkahnya sudah cukup aktif melakukan pengawasan terhadap tempat RHU untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada 4 Maret misalnya, Satpol PP ini melakukan inspeksi terhadap tempat usaha biliar dan panti pijat di Surabaya Selatan. Meskipun sebenarnya ketika melakukan operasi itu tidak ditemukan aktivitas yang melanggar. Nah, pemilik usaha ini diberikan teguran untuk menutup meja biliar untuk mencegah potensi pelanggaran. Jadi dalam SE itu juga diatur khususnya untuk yang rumah biliar itu, rumah biliar yang dipersilahkan buka itu yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Surabaya, mungkin dalam hal ini disebut Porapar, kemudian KONI, dan juga POPSI, ya, Persatuan Olahraga Bola Sodok Indonesia, yang kemudian sebenarnya bukanya rumah biliar itu untuk olahraganya. Nah, itu pun dengan catatan tidak menjual minuman beralkohol dan seterusnya. Berarti kalau di luar itu artinya harus tutup selama bulan Ramadan. Di luar yang tidak mendapatkan izin itu harus tutup untuk rumah biliar sampai kemudian waktu izinnya, waktu SE ini selesai. Nah, evaluasi untuk SE dan kepatuhan masyarakat berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada upaya serius dari Pemkot Surabaya dan aparat terkait pengawasan dan penegakan aturan ini selama bulan Ramadan. Namun efektivitas dan tingkat kepatuhan masyarakat ini yang harus kita evaluasi terus-menerus. Ya. Pentingnya bagi Pemkot ini supaya kemudian melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Ada beberapa yang kemudian mungkin terlepas dari pengawasan dari pemerintah Kota Surabaya, misalnya ada warkop atau warung atau apa yang kemudian di sana ada fasilitas biliarnya. Difungsikan berbeda. Bukan berbeda, ya tetap fungsi ini mereka kasih tirai, tetap ada biliarnya. Kemudian juga misalnya ada RHU yang di mall atau ada rumah biliar yang nempel mall ya, yang kemudian memang
mungkin terlewat juga untuk dioperasi di sana. Untuk Yaster itu penegakan aturannya kemana Pak? Ya harusnya mereka tutup dong sesuai dengan SE. Aturannya ya. Okay. Ataupun sesuai dengan izinnya, misalnya dia izinnya warkop atau kemudian mall, maka cukup warkop dan mallnya saja yang kemudian dipersilahkan untuk buka. Kemudian kalau rumah biliarnya, yaitu sesuai dengan ketentuan yang poin 3C dari SE itu. Jadi catatannya itu, jadi yang pertama tentang pengawasan dan penegakan peraturan, yang kedua adalah tentang evaluasi dari efektivitas penegakan peraturan SE tersebut dan kepatuhan masyarakat. Itu tadi yang beberapa yang mungkin terlewat atau mungkin kita sama-sama memberikan masukan terhadap pemerintah Kota Surabaya, terutama Satpol PP, juga pemangku wilayah setempat. Nah ini juga lurah penting. Tadi ya, lurah dan camat. Baik, Bapak, kita masuk ke beberapa poin berikutnya. Jadi pemerintah Kota Surabaya itu kan lewat Satpol PP dan juga kepolisian itu sudah memetakan beberapa wilayah. Sejauh ini Pak, yang Bapak ketahui, adakah memang wilayah-wilayah tertentu di Kota Surabaya itu yang memang butuh perhatian lebih sepanjang menjaga ketertiban di bulan Ramadan ini, Pak Cahyo? Jadi ada pemetaan ya dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP dan kepolisian. Jadi bekerjasama dengan kepolisian itu melakukan pemetaan wilayah yang kemudian rawan terjadi pelanggaran ketertiban, gitu ya, seperti tawuran, perang sarung ataupun aktivitas negatif lainnya selama bulan Ramadan. Nah ini langkah ini tujuannya untuk jaga ketertiban dan keamanan. Jadi pemetaan itu hasilnya seperti perang sarung, Satpol PP Surabaya ini ada mengidentifikasi beberapa lokasi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya yang kemudian menjadi titik rawan tawuran dan perang sarung, antara lain satu di bawah jembatan Suramadu, di sekitar jembatan Suramadu yang lokasi Surabaya, kemudian Jalan Kenjeran, kemudian dekat TPU Rangkah, kemudian Jalan Kapasemadia, Jalan Insinyur Soekarno yang MER itu, kemudian Jalan Ngaglik, kemudian ini saya tambahkan beberapa tahun yang lalu itu ada di daerah Majen Sumpono dekat rumah kami. Nah, itu ada beberapa pemetaan dari Satpol PP agar kemudian ada mitigasi supaya tidak terjadi tawuran atau perang sarung ataupun titik lainnya yang kemudian punya potensi untuk melanggar ketertiban di Kota Surabaya. Upaya mitigasi yang dilakukan itu seperti apa sih Pak Cahyo? Sedikit ditambahkan sebelum Bapak lanjut. Ya, jadi upaya mitigasinya ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya patroli asuhan rembulan. Jadi patroli asuhan rembulan ini sebenarnya tidak hanya dilaksanakan pada saat bulan Ramadan saja, tapi intensitasnya meningkat terutama saat bulan Ramadan. Jadi Satpol PP ini meningkatkan intensitas patroli yang biasanya dimulai pukul 11 malam, ya, itu menjadi seusai buka puasa, sholat maghrib selama Ramadan. Yang biasanya kalau di bulan lain itu enggak seintensitas di bulan Ramadan, patroli asuhan rembulan tadi ya. Nah, patroli ini dilakukan di lokasi yang rawan tadi secara rutin. Terutama nanti kalau dari catatan kami tadi setelah bertemu dengan kawan-kawan Satpol PP, itu ketika hari Jumat sampai Minggu itu diperluas, ditingkatkan. Weekend itu ditingkatkan melibatkan OPD terkait, yaitu dengan Dishub, Damkar, BPBD, ya, dan tentu saja Satpol PP dan juga Babinsa dan Babin Kamtibmas. Tapi kalau Senin sampai Kamis itu bergeraknya di tingkat kecamatan, kelurahan gitu ya. Nah, itu meningkat, jadi sudah intensif di bulan Ramadan, meningkat lagi, jumlah personil ditambah lagi ketika Jumat, Sabtu, Minggu ya. Baik. Berapa hari? 3 hari. Ya, itu melibatkan OPD yang lain. Jadi lebih luas lagi. Kemudian mitigasi yang lainnya ada penertiban pengemis musiman ya, terutama di tempat-tempat kawasan religi ya, seperti Ampel kemudian Taman Bungkul, kemudian Masjid Agung dan seterusnya. Nah, ini Satpol PP menertibkan pengemis, pengamen musiman ya yang biasanya mendatangi makam dan masjid besar. Koordinasi dengan dinas sosial ini dioptimalkan untuk memulangkan mereka sesuai daerah asalnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada patroli gabungan sampai pagi ini antara Satpol PP, kepolisian, kemudian TNI ya tadi Babinsa, Babin Kamtibmas hingga pukul 3 untuk antisipasi gangguan keamanan termasuk perang sarung dan balap liar. Nah, sehingga setelah sepekan Ramadan ini sekitar sepekan lebih ya ini
hanya 3 remaja yang terjaring dalam patroli terkait perang sarung. Mereka yang terjaring kemudian dibawa ke lembaga penelitian dan pengembangan sosial Liponsos untuk diberikan dibina. sanksi sosial dan dibina, seperti membersihkan kamar mandi dan memandikan penyandang gangguan jiwa. Nah, semoga dengan langkah-langkah ini Pemkot Surabaya ini bisa mencegah terjadi pelanggaran ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadan, Betul. serta mencegah terjadi tawuran ataupun aktivitas negatif lainnya di Surabaya. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali. Masih ada banyak hal begitu yang ingin kita ketahui bersama di program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasakan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Sahabat, kita bisa raih mimpi selama kita bekerja keras. Jangan malas, belajarlah berjuang untuk meraih mimpi. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah, kan berakhir
beragam upaya tentunya masih akan terus dilakukan, baik itu pemerintah Kota Surabaya dan pihak terkait begitu ya, untuk bisa lebih menertibkan. Apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan, ada banyak problem seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Selain ada perang sarung begitu ya, terus juga pengemis musiman begitu ya Pak Cahyo ya. Dari tahun ke tahun sebenarnya sudah cukup terlihatkah Pak dari upaya yang dilakukan, evaluasi yang ada itu memang jumlahnya sudah menurun atau tetap setiap tahun problemnya terus berulang seperti itu Pak Cahyo? Iya. Kalau kemudian tetap turun dan sebagainya, ini perlu kita kaji lebih lanjut dan selesai Ramadannya. Karena kan komparasi kita adalah Ramadan pada tahun sebelumnya. Itu perlu kita komparasi untuk kemudian kita sebut nanti turun tetap ataupun naik. Cuman dari pandangan mata kami, dari tahun sebelumnya, tahun ini lebih tertib menurut kami ya. Menurut kami beberapa hal, terutama terhadap kepatuhan warga Surabaya dan kemudian pencegahan dari petugas dari Satpol PP itu antisipasinya juga lumayan responsif untuk tahun ini ya. Jadi ketika kelihatan ada, ini kayak pengemis itu kan drop-dropan ya. Ketika ada pengemis drop-dropan masuk itu langsung dihalau. Kalau di dulu tahun-tahun sebelumnya itu kelihatan pakai mobil bak terbuka, sekarang pakai angkot. Lebih tidak kelihatan. Nah ketika pakai angkot terus kemudian disinyalir itu pengemis musiman yang drop-dropan gitu ya, saya tidak sebut daerahnya mana asalnya, itu segera dihalau. Tetangga terdekat berarti ya Pak ya? Iya begitu ya. Baik. Tidak mau memperdalam nanti jadi ini ya. Terus? Nggak enak juga sama tetangga. Jadi itu yang kemudian bisa diantisipasi sama Satpol PP. Kalau kemudian itu nanti lepas dari halauan gitu ya, artinya kan ketika mereka datang dihalau, mereka disuruh kembali, gitu ya, suruh naik mulai gitu ya. Nah kalau kemudian ternyata lewat di situ, lolos, kemudian mereka sudah tersebar, maka solusinya diangkut, kemudian ditaruh di dinas sosial, seperti yang saya ketahui dulu waktu saya di Komisi D, taruh di dinas sosial, dikasih pembinaan dulu selama beberapa hari sambil dinas sosial berkomunikasi dengan dinas sosial provinsi untuk kemudian dikembalikan sesuai dengan daerahnya dan dititipkan. Nah problemnya itu kalau kemudian daerahnya itu tidak mau nerima. Tapi insya Allah semoga tahun ini atau tahun sebelumnya sudah mau nerima semua kok untuk mereka kembali ke ini. Minta tolong dibina, dititipkan, jangan lagi ke Surabaya untuk pekerjaan ini gitu ya dan seterusnya. Oke, baik. Bapak ini tadi saya sempat melihat Bapak sudah atau tengah berkomunikasi lebih intensif ya sepanjang bulan Ramadan ini berkaitan dengan ketertiban. Apa sih Pak poin-poin atau juga catatan khusus sepanjang ada pertemuan tadi, entah itu dengan Satpol PP atau juga pihak terkait Pak Cahyo? Iya, tadi sebelum kami ke sini untuk taping, kita berkomunikasi dulu dengan Satpol PP apa saja yang sudah mereka kerjakan dan yang akan mereka kerjakan dan yang sedang mereka kerjakan saat ini terkait dengan penertiban di bulan Ramadan. Jadi penegakan itu mulai sebelum Ramadan, kemudian ketika SE keluar itu tanggal 15 Februari, awal Ramadan sudah mulai dikerjakan. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan pemangku wilayah, lurah dan camat agar kemudian SE ini itu bisa disosialisasikan sesuai dengan apa yang ada di SE. Misalnya di suatu kelurahan di situ ada RHU, maka tugasnya lurah untuk kemudian menyampaikan ini ke RHU. Misalnya di tempat itu di wilayahnya dia ada rumah makan, disampaikan ke yang tadi poin tadi untuk kemudian pada siang hari sampai maghrib itu harus ada tirainya dan seterusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan tawuran perang sarung tadi juga ada catatan khusus yang disampaikan tadi terkait dengan operasi asuhan rembulan yang sebenarnya operasi ini dikerjakan tiap bulan, cuman pada bulan Ramadan ini ditingkatkan intensitasnya dan ketika akhir pekan Jumat sampai Minggu itu lebih besar lagi melibatkan secara personil ya, ditambahkan beberapa OPD, Disub, Damkar, BPBD dan tentu saja Satpol PP. Kemudian terkait dengan pengemis musiman, catatan mereka itu dari tahun ke tahun itu ada istilahnya bahasanya lebih canggih ya, pengemis musiman itu datang. Mulai tahun lalu itu mereka datang sudah pakai angkot yang mungkin kalau kita orang awam itu nggak melihat, ini kan bisa jadi orang biasa ya yang naik angkot pas turun baru kelihatan. Gitu ya. Yang mereka sudah lakukan untuk ini ada pemetaan terutama di wilayah religi seperti Ampel, kemudian Mbah Bungkul, Masjid Agung, kemudian Masjid Rahmat dan masjid-masjid besar lainnya.
kemudian operasinya mulai pagi dan bekerjasama dengan OPD dinas sosial apabila kemudian tidak dapat dihalau. Kemudian terkait dengan rumah makan itu masih boleh beroperasi ya sesuai dengan SE, dan tentu saja ada yang paling penting secara filosofis itu adalah sesuai kepatutan dan etika selama bulan Ramadan. Kemudian catatan lain terkait itu adalah H-3, nanti mungkin juga kita diskusikan, H-3 atau H-2 Lebaran ini melaksanakan keamanan terutama gitu ya, terutama dengan jajaran samping terkait dengan keamanan Kota Surabaya, terutama banyak penduduk Surabaya yang kemudian meninggalkan rumahnya, mudik. Aktivasi pos keamanan dan seterusnya itu perlu ditingkatkan dengan jajaran samping. Bapak, ketika berbincang secara langsung dengan Satpol PP, setidaknya apa sih hambatan yang tengah mereka hadapi, Pak? Sampai mungkin dengan beberapa poin di SE itu tadi masih belum secara sempurna begitu ya bisa dilakukan di Kota Surabaya. Apa yang disampaikan Pak dari pihak Satpol PP? Iya, hambatan yang pertama ini adalah ketika mereka berhadapan dengan yang tawuran itu ya. Karena Satpol PP perang sarung dan sebagainya itu, karena Satpol PP tidak dibekali dengan apa namanya atau pentungan atau apa gitu ya. Mereka ketika kemudian yang tawuran itu membawa senjata atau kemudian yang dihadapi itu adalah perguruan silat, nah itu sesuatu bagi mereka. Jadi itu hambatan yang pertama yang mereka sampaikan, sehingga mereka harus bisa mengantisipasi itu dengan apa adanya dan tangan kosong gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan penguatan sosialisasi oleh lurah dan camat yang kemudian berketempatan dengan objek yang di SE itu. Berarti ada kemungkinan begitu ditertibkan mereka mengakunya masih belum mendapatkan informasi itu begitu? Apa namanya, antara belum dan antara sudah tapi tidak jelas. Maksudnya tidak detail-detailnya itu tidak jelas. Misalnya apa namanya, rumah makan itu begini. Ya termasuk juga ada detail dilarang memajang apa namanya minuman beralkohol. Nah, buktinya dilakukan penertiban oleh Satpol PP masih ada. Harusnya kalau sesuai dengan SE ini, lurah dan camat setempat kan sudah mensosialisasikan. Nah, akuannya begitu sudah. Cuman kemudian untuk detail teknis dan sebagainya yang perlu diingatkan, yang perlu dikuatkan lagi terkait dengan sosialisasi SE ini. Oke. Berarti itu tadi hambatan-hambatan yang terjadi. Iya, terjadi di lapangan sampai hari ke-11 ini. Oke, baik. Nanti kita masih akan lanjut kembali, termasuk saya masih punya satu poin yang saya simpan. Persiapan menuju nanti akhir Ramadan begitu ya, ketika banyak warga Kota Surabaya yang sudah mulai mudik di beberapa wilayah lainnya. Nanti kita akan hadir kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya Amerika Serikat pada Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang,
Never give up. Orang Penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV. Masih bersama dengan program Rembuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Yang nggak kalah penting, bukan cuma menjaga keamanan sepanjang bulan Ramadan, tapi sampai nanti, begitu ya, akhir dan kita bertemu dengan Idul Fitri, di mana ada tradisi mudik, begitu kan, yang ini tentunya sangat-sangat penting untuk bisa memastikan kota Surabaya tetap dalam kondisi yang aman. Apa mungkin poin-poin penting yang bisa disampaikan di sana, Pak? Keamanan saat Idul Fitri. Ya, jadi keamanan selama bulan Ramadan, khususnya nanti jelang Lebaran atau sekitar Lebaran, ada beberapa aspek penting yang kita harus memperhatikan secara khusus. Ya. Gitu ya, mengingat tingginya mobilitas warga kota Surabaya, terutama saat melakukan mudik. Sebagai kota besar dengan populasi yang padat ini, Surabaya harus memastikan ketertiban dan keamanannya tetap terjaga. Nah, langkah-langkah yang mungkin dapat diambil, yang pertama adalah peningkatan patroli dan pengamanan. Jadi peningkatan jumlah personil keamanan, termasuk Satpol PP dan kepolisian, seperti yang saya sampaikan di depan, sebelumnya di segmen sebelumnya, bahwa H-2 atau H-3, Satpol PP atau pemerintah kota Surabaya akan bekerjasama dengan jajaran samping terkait dengan ketertiban dan pengamanan jelang Lebaran, sekitar H-3 atau H-2 atau sekitar itulah secara waktu. Nah, untuk melakukan patroli rutin di area publik, gitu ya, terminal, stasiun, termasuk pusat perbelanjaan, untuk mencegah tindak kriminal dan memastikan keamanan warga agar kemudian tetap aman, baik yang di dalam kota maupun yang mudik. Yang kedua, pendirian posko pengamanan. Jadi pendirian posko pengamanan ini seperti biasa yang kita ketahui ada di titik-titik strategis. Mungkin kalau ada masukan dari warga Surabaya, titik strategis yang menurut warga Surabaya itu titik strategis tapi belum dipasang pendirian posko pengamanan, mungkin bisa menyampaikan kepada kami atau menyampaikan langsung kepada pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP atau aplikasi Wargaku agar diusulkan pendirian pos pengamanan di titik strategis itu. Ya, seperti jalur utama arus mudik, arus balik, kemudian titik-titik lainnya, perempatan besar dan sebagainya, itu yang mungkin lolos dari usulan pendirian posko pengamanan. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk menghimbau meninggalkan rumah itu harus dalam keadaan kosong itu harus dalam keadaan aman, gitu ya. Pengamanannya harus memadai. Misalnya mengadakan CCTV, gitu ya. Atau kemudian berkomunikasi dengan tetangga yang tidak mudik, gitu ya, termasuk juga dengan pengamanan setempat, gitu ya, security setempat. Ada beberapa yang harus dipastikan, termasuk juga memastikan kompor gas, ya, kompor gas ataupun yang punya potensi bahaya lainnya, itu juga harus dalam keadaan aman. Kalau perlu gasnya dilepas dulu. Atau kemudian melakukan tindakan pengamanan lainnya, termasuk juga memastikan mengunci pintu, jendela, terus kemudian menyalakan lampu, atau kemudian mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan untuk menghindari atau mengurangi risiko kejahatan. Ya, himbauannya itu kadang ya Pak ya, yang harusnya terus-menerus cukup masif dilakukan. Cuman ya itu tadi kadang kembali sosialisasi kita yang dirasa masih kurang maksimal. Ya, masih kurang maksimal. Pak, ya? Dipastikan poin per poin itu terinternalisasi ke warga sebenarnya. Baik, Pak Cahyo, ini kalau tadi Bapak sempat menyebutkan kota Surabaya itu memang sebuah kota yang besar begitu ya, dan bolehlah tetap ada beberapa yang tetap boleh beroperasi begitu ya, tapi harus mengedepankan kepantasan dan juga toleransi. Tapi kota Surabaya juga dinilai sebagai kota yang memiliki toleransi yang cukup tinggi, Pak. Apa mungkin evaluasi yang bisa disampaikan di sana? Kita cukup care nggak sih dengan kondisi yang ada di sekitar? Atau bahkan catatan khusus Bapak tentang warga kota di bulan Ramadan ini, Pak Cahyo? Yang awal ini saya sampaikan terkait itu ya, Surabaya ini dikenal dengan tingkat toleransi yang tinggi. Cukup tinggi, dan suasananya kondusif, terutama di urusan kerukunan umat beragama. Jadi indeks kota toleran yang pernah disampaikan oleh Setara Institut pada tahun 2020, Surabaya menempati urutan ke-6 dengan skor 6,033. Dan wali kota dalam hal ini Mas Heri Cahyadi menekankan
pentingnya menjaga toleransi dan keamanan di kota ini. Nah, beliau menghimbau warga untuk terus meningkatkan toleransi dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, Pemkot Surabaya juga komit untuk terus mendukung forum-forum kerukunan umat beragama (FKUB) gitu ya, dan menciptakan suasana damai. Dan sampai hari ini terbukti ketika zaman COVID-19 lalu, ya, terutama masa-masa pandemi itu, di mana seluruh elemen itu bekerja sama, terutama elemen yang berkaitan dengan umat beragama yang bertoleransi tinggi itu bekerja sama tanpa memandang suku, ras, agama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, ini kita punya sejarah yang baik penanganan COVID-19 yang kemudian itu adalah bukti bagian toleransi terhadap kerukunan umat beragama. Ya, baik. Bapak, apa mungkin bentuk evaluasi pada kinerja pemerintah Kota Surabaya, bahkan juga dinas terkait juga selama pelaksanaan bulan Ramadan ini? Seperti apa catatan Bapak? Ada beberapa catatan ya yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menjaga ketertiban, terutama kebijakan-kebijakannya yang menyangkut keamanan dan kenyamanan warga selama bulan suci Ramadan. Di beberapa langkah antara lain itu penetapan jam kerja ASN ya, yang disesuaikan, ya, pulang lebih awal gitu ya. Kemudian pengaturan skema pembelajaran bagi siswa ini oleh pemerintah pusat, surat penertiban SE yang tadi saya sampaikan di depan. Kemudian ada beberapa hal terkait evaluasi kinerja bulan Ramadan ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengawasan terhadap pangan menjelang Ramadan. Nah, ini mohon pemerintah Kota Surabaya ikut gitu ya. Kestabilan harga maksudnya? Berperan serta terkait dengan pangan. Jadi mulai dari urusan kestabilan harga, kemudian termasuk juga keamanan pangannya. Ya, mohon maaf misalnya kalau di tahun-tahun sebelumnya, tahun kemarin saya tidak mendapatkan informasi itu. Tahun-tahun sebelumnya itu paket parcel dan sebagainya itu kadang toko atau penyedia pangan lainnya itu menjual yang expired. Atau yang expirednya dekat gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau sudah kemudian diparselkan. Kan mereka menjual parcel begitu ya. Nah, itu yang kemudian Pemkot Surabaya harapannya ikut juga mengawasi urusan pangan itu. Nah, selain yang berikutnya urusan kestabilan harga pokok pangan, seperti beras dan sebagainya, yang biasanya ketika Lebaran itu meningkat. Luar biasa naiknya. Jadi itu terkait catatan saya terkait dengan pengawasan pangan sekitar Ramadan. Kemudian BPOM Surabaya ini memastikan keamanan pangan tadi yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian yang berikutnya stok LPG, terutama stok LPG 3 kilo ini supaya jadi perhatian juga untuk memantau ketersediaan dan stok aman selama Ramadan dan Lebaran. Nah, secara keseluruhan saya merasa Pemkot Surabaya menunjukkan kinerja yang positif dalam mengelola berbagai aspek selama bulan Ramadan. Cuman tadi catatan-catatan yang saya temukan yang bisa jadi atensi secara khusus oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik, kita masih akan coba lanjut kembali. Kita harus jeda sebentar. Nanti ada beberapa poin penting begitu kan yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada closing statement. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda
dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Dan ceria dalam harmoni menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, aku juga mau perform. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama.
skandal Agus Difabel. Sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan bersama ahli dan pakar terpercaya membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia Kita setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa. Tentunya sudah cukup banyak begitu ya informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita di hari ini. Tapi ada beberapa poin penting bagi Anda yang mungkin tadi belum menyimak obrolan kita dari awal. Ini yang sudah berkaitan dengan bagaimana upaya untuk bisa terus menjaga ketertiban, keamanan, dan juga suasana yang kondusif tadi di kota Surabaya sepanjang bulan Ramadan. Monggo Pak Cahyo, closing statement bisa disampaikan untuk kali ini. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terhadap pemerintah dan dinas terkait. Yang pertama adalah terkait dengan pengawasan tempat usaha, terutama yang terkait dengan surat edaran. Ini dipastikan, dilaksanakan, dikerjakan, dipatuhi oleh pengelola tempat usaha atau pemilik usaha itu sesuai dengan SE yang berlaku. Kemudian yang kedua terkait dengan koordinasi dengan aparat keamanan jajaran samping untuk menjaga ketertiban dan keamanan seperti TNI dan Polri, dalam hal ini Babinsa dan Babin Kamtibmas di tiap kelurahan ini supaya dioptimalkan. Yang ketiga penguatan sosialisasi dan edukasi terkait ketertiban dan keamanan termasuk nanti sampai jelang Lebaran seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya. Ketika nanti termasuk juga mudik dan sebagainya. Yang keempat terkait dengan pengaturan lalu lintas termasuk juga pendirian posko di tempat-tempat strategis dipastikan itu berjalan dengan baik gitu ya. Termasuk juga kemudian penertiban khususnya di urusan pengemis ya, penertiban di urusan tawuran dan sebagainya yang saya sampaikan di awal. Yang berikutnya yang kedua saya sampaikan untuk masyarakat Surabaya. Yang pertama, mari kita bersama-sama patuhi sesuai surat edaran dari pemerintah Kota Surabaya untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan seperti pengaturan jam operasional tempat usaha, larangan penggunaan petasan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama menjaga harmonisasi gitu ya. Harmoni di Kota Surabaya ini dengan menjaga toleransi dan ketertiban. Mari kita hormati, saling menghormati umat yang menjalankan ibadah puasa dengan ketertiban umum dan tidak mengganggu jalannya ibadah. Yang ketiga, pesan saya terhadap masyarakat, mari kita sama-sama menjaga kesehatan, mengantisipasi perubahan cuaca, baik itu dari segala penyakit ya, terutama yang sekarang sedang menjangkit Kota Surabaya seperti demam berdarah dan pneumonia gitu ya, agar kemudian kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik. Oke, insya Allah semoga untuk apa yang disampaikan di hari ini benar-benar menjadi informasi penting semua yang bisa kita laksanakan bersama, yaitu tadi tujuannya agar Surabaya tetap aman, nyaman, kondusif sepanjang pelaksanaan bulan suci Ramadan. Terima kasih sekali, selamat kembali bekerja Bapak. Terima kasih sudah membersamai kami di program Rembuk Surabaya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV.
Isikan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Marinir Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata hanya di Garuda TV.